Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku SMP San Kamil, kita lanjut ya materi selanjutnya yang minggu kemarin kita membahas tentang kecap rangken ya. Nah sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu di bab eh, masih bab carpon ya, tentang carpon. Silakan dibuka halaman 107. Nah di situ ada contoh penggelar bahasa ya. Nah, di situ ada contoh carpon judulnya Cipanan Atin. Ya silakan Anda baca dan disimak ya contoh carponnya. Nah, kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu yang bagian 3 ya, yaitu di halaman 109 tentang ngarang carpon ya, tentang ngarang carpon. Jadi setelah Anda membaca tadi contoh carpon yang ngarang carpon, nanti ada tugas ya, yaitu membuat carpon judulnya bebas, nanti tentang misteri, mau sosial atau mau remaja atau apapun ya, silakan nanti dikirim ke email saya ya. Nah, langkah-langkahnya gimana? Nah, di sini langkah-langkah ngarang carpon ya. Pertama, milih topik atau tema tanpa ya. Jadi yang pertama ini milih topik atau tema ya. Jadi tanpa tema ngarang carpon bakal hese naon anu dibayangkeun. Nah, yang pertama milih topik ya. Kenapa? Karena tanpa tema carpon bakal susah ya, bakal hese naon anu dibayangkeun ya. Jadi tanpa topik carpon ini bakal susah untuk dibayangkan ya sama yang baca. Nah, tema tina carpon kehitung rea ya. Jadi tema dalam carpon itu terhitung banyak ya. Contohnya ada, nah nggak usah bingung ya. Contohnya ada sosobatan ya, persahabatan, sosial, misteri, percintaan ya, romantis, banyak ya. Nah itu contoh milih topiknya. Misalnya nih Anda tentang topiknya persahabatan. Wah, bagaimana persahabatan di sekolah? Nah, silakan nanti Anda cari ya untuk tugasnya. Nah, yang kedua ini warna cerpon. Ya, warna cerpon tur target udah ganana ya. Jadi warna cerpon untuk target si pembacanya. Nah, nangtukun warna cerpon bakal ngagambarkeun fokus cerita. Ya, jadi nangtukun warna ini si cerpon ini bakal menggampangkan bagaimana menggambarkan fokus ceritanya ya, seperti ceritanya persahabatan, drama atau religi atau romantis ya. Nah, jadi udagannya ini baca ditujukan saha ya. Jadi fokus ini itu di udagnya ditujukan kepada siapa tuh udagannya ya. Misalnya kepada yang anak-anak atau remaja atau orang tua gitu ya. Jadi udagannya itu ditujukannya kepada siapa cerponnya. Oke, misteri, wah ini pasti bukan yang tua nih ya. Jadi kita harus ada warnanya, terus udagana atau ditujukan kepada siapa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kita harus orang menentukan pelaku cerita. Ya, jadi tataharkeun pelaku cerita anu rek dipidangkeun dina cerpon. Nah, yang ketiga ini kita harus menentukan pelaku. Kita harus menjelaskan siapa pelaku cerita yang akan disampaikan ya dalam cerpon. Ya, jadi bagaimana si pelaku ini siapa aja, pelakunya si A, si B ya. Gitu ya. Jadi harus tentukan ada si pelaku ceritanya. Nah, yang keempat kita menganalisis watak tokoh. Ya, yang keempat ini kita watak pelaku bisa dibuat sesuai jeung cerita cerpon. Jadi watak pelaku bisa dibuat dengan sesuai cerpon. Umpamanya cerita persahabatan ya. Oh, pelakunya nih si ini dia orangnya enak ya, asik, gampang gaul ya. Jadi disukai oleh teman. Nah, itu wataknya si pelaku ini supel umpamanya si temannya ya. Jadi si watak tokoh itu bisa dianalisis. Nah, yang kelima nulis galur cerita. Nah, galur cerita ngawangku naon-naon nu bakal kejadian. Nah, galur cerita ini si pencerita ini atau si penulis ini harus menyampaikan apa-apa aja yang bakal kejadian, konflik kejadiannya, terus dan akhir ceritanya. Jadi awal ceritanya bagaimana, konfliknya bagaimana. Dalam persahabatan kan pasti ada, misalnya di dalam persahabatan ada konflik lah, ada kerenggangan atau bagaimana ya. Nah, akhir ceritanya bagaimana? Oh, ternyata akhir ceritanya baikan lagi ya. Jadi galur ceritanya ada jelas. Nah, yang keenam yaitu nang tekun galur ya. Yang tadi nulis galur ceritanya, nah sekarang ditentukan galurnya ya. Jadi tang tekun galur cerita kalawan merenah tur hade nepika bisa mere kesan kuno maca ya. Jadi menentukan galur cerita itu untuk yang membaca itu lebih enak dan bagus ya, sampai bisa mengkasih kesan kepada yang baca ya. Jadi galur cerita itu bisa menentukan galur ya, terus ngasih galur yang enak ya, yang enak kepada yang baca. Terus yang membaca bakal berkesan yang enak nih ceritanya nih ya, gitu ya.
Itu setelah tadi nulis cerita, yang kelima, yang enam ada nangtukeun galunnya. Oke. Yang ketujuh urang nangtukeun latar ya. Nah, latar ini ditangtukeun di mana tempat kejadian cerita, iraha waktu kejadian, kumaha, terus kumaha suasana kejadian. Nah, jadi yang ketujuh ini kita harus menentukan di mana tempat kejadian ceritanya, misalnya di sekolah ya, kapan kejadiannya, iraha waktu kejadiannya ya, terus bagaimana suasananya ya. Jadi tempatnya ada umpamanya di sekolah. Nah, kejadiannya kapan? Umpamanya pas upacara dia mungkin mencuekan teman sahabat sejatinya. Nah, terus suasananya bagaimana? Nah, suasananya bagaimana? Wah, ternyata saling tidak care ya, saling cuek-cuekan umpamanya. Nah, itu suasananya kayak gitu ya. Jadi tentukan latarnya. Nah, yang kedelapan, milih puseur sawangan. Nah, dina ngarang cerpon perlu ayana puseur sawangan ya. Jadi dalam dalam cerpon ini kita perlu memilih bagaimana fokus ceritanya. Nah, jadi ngarang cerpon ini perlu adanya pusat ceritanya ya, pusat atau fokus ceritanya. Di sekolah nih, berarti ya kejadian di sekolah. Bagaimana pusat cerita dia di sekolah nih, menceritakan terus ya. Oke. Yang kesembilan, milih kecap atau diksi. Nah, pilihan kecap anu merenah bakal bisa pikatajieun tur mere kesan nu alus henteuna kualitas cerpon. Jadi pilihan kata yang enak ya bakal bisa menarik ya, menarik dan memberi kesan kepada yang baca bagus enggaknya kualitas si cerpon ya. Jadi pilihlah kata-kata yang enak ya, biar yang membaca itu mendapat kesan, wah enak ya ceritanya ya, gitu ya. Nah, itu yang 9, milih kecap atau diksi. Oke, yang 10, nyusun rangkai karangan luyu jeung galur. Ya, jadi nyusun rangkai ini diperlukan sangkan cerita teu sumpang ya, sumpang simpang kaditu kadieu ya. Jadi rangkai karangan ini diperlukan ya, karena si pengarang ini ya karangannya supaya jangan simpang siur ya. Sono ke sini enggak jelas ya. Jadi itulah perlunya nyusun rangkai karangan, jadi biar teratur ya. Kalau makalah itu ada bab 1, bab 2, bab 3 ya, bab 4. Nah, selanjutnya gitu ya. Jadi ada rangkainya yang akan diceritakan. Oke, yang ke-11, unsur intrinsik jeung ekstrinsik. Nah, jadi dalam cerita ini diperhatikan seluruhnya unsur cerita ya, baik instiknya ataupun ekstrinsiknya. Oke. Yang ke-12, mimiti nyusun cerpon dumasar kana rangkai karangan ya. Jadi yang 12 ini pertama menyusun cerpon itu harus berdasarkan dengan rangkai karangan ya. Jadi yang 10 tadi itu. Setelah rangkai dibuat, kita jangan melebar dari atau jangan menjauh dari susunan rangkai ceritanya. Nah, jadi dilaksanakan ku mekarkan rangkai jadi alinea jadi ngawujud jadi karangan gembleng ya. Jadi dilaksanakan dimekarkan rangkai-rangkai alineanya menjadi karangan yang gembleng, yang banyak, yang jelas. Nah, yang ke-13 atau yang terakhir ini ngajudulan cerpon luyu jeung cerita nu geus dikarang. Jadi memberi judul cerpon ya yang sesuai dengan cerita yang sudah dikarang. Ya. Jadi judul karangan ditangtukeun berdasarkan isi cerita ya. Bisa wae dumasar kana pelaku utamana. Ya, jadi judul karangan ini bisa ditentukan oleh isi cerita atau bisa aja berdasarkan karena pelaku utamanya ya. Contohnya nih novel Dilan ya. Novel Dilan itu dia pelaku utamanya Dilan ya, Dilan 90. Nah, si Dilan itu diceritakan di tahun 90. Bagaimana si Dilan terus pelaku utamanya, karena dia judul novel Dilan ya, sampai difilmkan lah Dilan 90 ya. Oke, itu cara langkah-langkah ngarang cerpon. Jadi silakan Anda nanti membuat ya, silakan searching atau membuat sendiri nggak apa-apa. Yang penting tidak jauh dari atau melebar dari langkah-langkah cerpon seperti ini. Oke ya. Makasih. Cukup sekian. Nanti tugasnya ya dikirim ke email saya. Nanti saya kasih di classroom emailnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.